سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Izzah Serang, Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin SAG MSI, sekaligus membuka acara Haflatul Takharruj 2024. Kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin SAG MSI, dengan segala hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Izzah Serang, Kiai Haji Yahya Sanwani SPDI, Kiai Haji Sedeli Karim alhamdulillah hadir dengan kita, juga Kiai Haji Abdi Sumeti yang beliau ada tugas di luar. Juga yang saya hormati Dewan Pengawas kita, Bapak Dr. Haji Abu Bakar MSI yang alhamdulillah hadir dengan kita, juga Kiai Haji Yusuf Rusdi yang kebetulan hari ini ada agenda di luar, mungkin tidak bisa hadir. Juga yang saya hormati pengawas kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang alhamdulillah, dan Kemenag Kabupaten Serang, insya Allah ada 2 pengawas yang akan hadir di sini. Dan alhamdulillah hari ini hadir dengan kita dari Kemenag Kabupaten Serang. Selamat datang di Yayasan Al-Izzah, khususnya di PMT. Juga yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Al-Izzah Serang, BPH yang hadir di sini, ada Sekretaris Yayasan Al-Izzah Serang Bapak Haji Wawan Mulyawan MPD, Ketua Bidang 1 Ibu Hajah Nur Alia, juga Ketua Bidang 3 Pak Dedi Sanjaya MPD, dan Bendahara Umum kita Ibu Asniken, juga Kepala Bidang di sini alhamdulillah lengkap semuanya hadir. Kepala unit yang saya banggakan, serta komite dari Pondok Modern Terpadu Al-Izzah, insya Allah hari ini kelihatannya hadir. Juga kepala sekolah BPH di lingkungan Pondok Modern Terpadu Al-Izzah di sini alhamdulillah. Kita juga hormati mudir kita Bapak Kiai Haji Tatang, juga Kepala SMP Ustadz Zulkifli hadir ya, juga Ustadz Sulistio MPD hadir, dan Kepala Kepesantrenan Ustadz Husni alhamdulillah hadir, dan Ketua Bidang Al-Quran Yayasan Al-Izzah Ustadz Junaidi Al-Hafiz juga alhamdulillah telah hadir. Seluruh wali murid PMT yang saya banggakan, khususnya kelas akhir, dan siswa-siswi PMT yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita selalu panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Pada siang ini PMT atau Pondok Modern Terpadu Al-Izzah bisa menyelenggarakan yaitu Haflatul Takharruj yang alhamdulillah dilaksanakan pada siang hari ini. Juga sholawat dan salam senantiasa selalu kita limpahkan kepada Rasul kita yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, juga kita semua yang hadir. Tentunya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Yayasan Al-Izzah punya cita-cita yang besar, ingin mewujudkan para alumninya menjadi alumni
generasi emas, di mana dalam mewujudkan tersebut, alhamdulillah Yayasan Al-Hijah punya visi menjadi yayasan yang unggul dalam pendidikan di tingkat nasional. Salah satu misinya adalah terwujudnya pendidikan terpadu di semua unit. Ini adalah perwujudan keinginan yayasan ingin mewujudkan para santrinya menjadi lulusan, yaitu lulusan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Tadi kita sudah melihat, mendengarkan bagaimana lagu-lagu yang dilantunkan, mulai lagu Indonesia Raya, lagu Mars Al-Hijah, juga lagu Pondok. Lagu Indonesia Raya ini menggambarkan kita bahwa lulusan dari PMT ini harus cinta 100% terhadap negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita juga membekali anak-anak santri di PMT ini, yaitu dalam satu lagunya, syair lagunya tadi, bahwa kita semua anak-anak santri PMT ini terwujud punya keimanan yang kuat, punya keterampilan yang maksimal, sehingga terwujudlah generasi emas yang kita dambakan. Ini akan lahir dari Pondok Modern Terpadu Al-Hijah. Amin. Dan yang terakhir, ternyata di pondok ini akan digembleng, ya, dilihat dari awal sampai akhir bagaimana santri ini diberikan pembelajaran yang maksimal, pembelajaran keterampilan, pembelajaran budi pekerti, semuanya diajarkan dalam rangka ketika akan terjun ke masyarakat akan diterima oleh masyarakat. Inilah cita-cita Yayasan Al-Hijah Serang dalam rangka mewujudkan generasi emas. Mudah-mudahan generasi emas yang kita dambakan ini akan terpancar dari Pondok Modern Terpadu Al-Hijah. Maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid, Dewan Guru, Yayasan Al-Hijah, Dewan Pembina yang telah mendukung kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wali murid apabila dalam memberikan pelayanan pendidikan belum maksimal. Kami akan terus berusaha bagaimana pendidikan di Yayasan Al-Hijah terus berkembang. Bahkan tagline kami adalah do it in our hand. Bahwa insya Allah ke depan Al-Hijah ada di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Maka pesan untuk anak-anak yang akan lulus, teruskan perjuangan untuk pembelajaran. Jangan berhenti sampai di sini. Yang kedua adalah bawa nama baik lembaga kita, yaitu Pondok Modern. Ketika ditanya dari mana lulusan, ini adalah lulusan dari PMT Modern Al-Hijah. Dan alhamdulillah alumni kita ini sudah berada di berbagai lini, ya, baik dari ABRI, polisi dan sebagainya, bahkan mengabdi pesantren semuanya. Dan inilah karena tidak lain adalah dukungan Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran yang maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita doakan Yayasan Al-Hijah terus berkembang sampai akhir zaman nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Haflatul Tahrij, siswa akhir Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, Pesantren Pondok Terpadu Al-Hijah, dengan tema Langkah Awal Pemimpin Indonesia Emas. Dengan ini kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus
Karim LC. Kepada Ustaz Kiai Haji Sadil Karim LC dengan segala hormat disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mukarram Ketua Dewan Pengawas yang Sarjana Ustaz Dr. Haji Abu Bakar MPD, yang saya hormati Ketua Yayasan Riza Dr. Haji Muhammad Arifin, saya hormati para ketua yayasan yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Mudir Ma'had Al-Izzah Tarbiyah Mutakamilah Ustaz Ketang Suparta MPD beserta jajaran para wali santri yang akan diwisuda pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Santri-santriku, anak-anakku yang saya cintai, yang insyaallah akan diwisuda pada hari ini. Taqabbalu tahiyyati wa tadhkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana wa 'allama al-insana 'allamahu al-bayan. Wa sallallahu alaihi ala alhamdulillah wa sahbihi wa man wala ba'd. Sungguh suatu kita syukur bersama bahwa pada hari ini kita dapat hadir pada acara Haflul Takharruj angkatan ke-9 PMT Al-Izzah. Alhamdulillah perkembangannya saya lihat cukup mengembirakan dan mengatakan, walaupun memang santrinya fluktuasi ya, kemarin kita hampir 20 ya, 23 kalau nggak salah, terus 19 ya. Sekarang berapa? 10. Itu saringan ya. Karena tarbiyah itu adalah tasfiyah. Pendidikan itu adalah sebenarnya penjaringan. Jadi penjaringan. Jadi yang masuk ke sini dan lulus luar biasa ya, sudah lulus dari banyak latihan-latihan, banyak cobaan-cobaan di tangan penuh kesabaran, penuh ketelatenan, luar biasa. Bisa lulus di sini luar biasa. Ya. Jadi ini adalah kawah canda di muka. Silakan ya. Jadi bagaimana di tempat lihat saja tadi, pondokku ya, siang malam pergi sembahyang, ya. Terus pesantren sebagai ibu kandungku gitu ya, yang mempelai melayani, itu luar biasa ya. Dan sekarang tidak terasa, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Dari 10 saya ada 6 tahun. Berapa orang yang 6 tahun? 2 orang, wah luar biasa. Kita tepuk tangan. 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya, 6 tahun itu waktu yang cukup lama. Tapi lulus pada hari ini itu hal yang
luar biasa. Kita apresiasi. Yang 3 tahun juga bisa lulus, luar biasa. Karena tidak jarang baru masuk nggak kerasa pulang. Ada gitu. Ada yang baru setahun, malah baru datang nggak kerasa pulang. Ada yang sudah berapa bulan nggak kerasa pulang. Jadi kalau 3 tahun juga ujian yang cukup hebat. Ya bisa lulus sampai hari ini. Pesantren ini didirikan dalam rangka bagaimana mengembangkan pendidikan terpadu ala pesantren. Di sini Kemenang berkepentingan karena daerah ini pesantren. Ada nomenklaturnya sebagai sebuah, sekarang malah dirjen di kepesantrenan. Ya, itu saking pentingnya pesantren. Ya. Dan kita sekolahnya ikut Dikbud, ya, Pendidikan dan Kebudayaan SMP dan SMA. Jadi inilah tipe yang kita harapkan menjadikan anak-anak kita itu punya wawasan keislaman yang utuh. Ya. Karena manusia itu pada 3 unsur. Unsur badan, jasmani, unsur otak, dan unsur hati. Itu 3 unsur. Yang terpadu itu bukan gedungnya, bukan masjid, dan bukan tempat asal, bukan. Yang terpadu itu bukan itu. Yang terpadu adalah bagaimana ada keseimbangan pikiran, hati, dan jasad yang kita miliki. Jasad yang sehat, qawiyyul jism, ya, kuat, sehat, gitu kan. Yang kedua adalah hati yang penuh cinta kasih, penuh iman dan takwa. Ketiga, otak yang cerdas. Ya, jadi fatona. Nah, fatona. Seperti itu, fatona, cerdas. Ya. Dan juga amanah, itu iman. Amanah, nggak mungkin kalau orang nggak beriman, orang beriman itu tidak amanah. Insya Allah dia amanah. Maka ruhnya, hatinya kita didik agar dia konsisten dengan iman. Ada yang takut kepada Allah, itu hati. Dan kalau ada seorang yang pintar, orang yang hatinya baik, tapi jasadnya itu sakit terus, juga mengganggu aktivitas dia bermasyarakat. Maka qawiyyul jism, sehat badannya merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia, dalam bermasyarakat. Ya, jadi di masyarakat itu harus 3 unsur. Maka dari itu ini yang kita inginkan, pola ini. Mestinya pondok ini lebih bagus mutunya daripada full day school. Full day itu hanya dari jam 7 sampai setengah 3. Ini 24 jam. Dan bawah naungan pendidikan terpadu. Ini luar biasa. Maka ini bagi pimpinan pondok dan seluruh guru-guru dan juga tenaga kependidikan harus mengerti, paham betul arahnya kemana. Kalau sekarang ini hasilnya masih belum 100%, berarti ada yang masih kurang dalam keterpaduan ini. Ya, anak-anak harus banyak sujud di masjid, ya, juga baca-baca kitab di perpustakaan, dan juga belajar di kelas. Tidak cukup di kelas itu hanya frame. Jadi kalau di kelas itu frame pendidikan saja, poin-poinnya, tetapi dalamnya buku itu ada di perpustakaan. Insya Allah kalau perpustakaannya cukup bagus, anak-anak belajar di luar kelas di perpustakaan, jadi orang akan banyak orang yang betul-betul alim. Ya, maka dari itu saya harapkan tidak hanya pelajari kelas sesuai kurikulum, ya, tetapi juga ada pelajaran kepesantrenan
baca kitab kuning, ya itu juga bagian daripada bagaimana mempraktekkan bahasa Arab kita. Banyak pesantren pandai berbicara bahasa Arab, tapi ketika membaca kitab dia tidak bisa. Saya pernah begitu lulus dari Gontor, saya masuk kabarnya diuji saya. Tiba-tiba diuji saya bahasa Arab saya. Dia tahu saya bisa, maka diuji dengan baca koran. Nah, koran itu ya bahasa Arab. Apa itu isinya? Ya mah, kita ya apa ya mah? Karena itu merek motor. Jadi Toyota, ya itu. Dalam bahasa Arab nggak ada tarif itu. Nah di sini harap itu diajarkan. Suruh sekali-kali baca koran. Ya, saya sampai bingung waktu ditulis di Bapak diuji itu. Nggak bisa saya terus terang. Nanti Gontor kita nggak pernah ada diajarin bahasa-bahasa kita arif. Dulu itu saya tahun 70-an itu. Penting itu. Ya, jadi dia tahu ini dari Gontor bisa saudara. Begitu diuji bahasa koran, bahasa asing yang diarabkan, bingung kita terus saudara. Jadi bahasa apapun kalau sudah jadi bahasa Arab. Ya, nah ini hati-hati anak-anak ini. Nah, ini satu contoh bahwa bagaimana bahasa Arab itu artinya bisa dipahami dan dibaca dengan baik. Ya, jadi harus belajar. Jadi usahakan aja karena kita juga ada koran majalah Arab. Ya, bisa baca udah datang ke Durutan, minta dari Durutan Saudi itu banyak koran-koran bahasa Arab. Atau ke Ma'had Libya itu banyak. Nah, itu artinya supaya kita bisa bahasa Arab secara internasional, ya, bukan bahasa Arab kampungan, bukan. Lahjah kita juga jangan lahjah sini gitu ya. Lahjahnya itu harus bahasa Arab betul gitu. Maka sekali-kali native speaker itu harus ada. Kali-kali undang orang Arab ke sini ya. Orang Palestina ya, sering tamu Palestina, bawa ke sini Jakarta, bawa ke sini suruh ngomong depan anak-anak. Nah, gitu. Sekali-kali, sebulan sekali paling tidak, atau dengan cara video atau YouTube dan banyak sekali sebenarnya. Jadi anak-anak jangan hanya di kelas, tapi sekali-kali itu 1 jam dia dengar YouTube ya bahasa Arab. Kadang-kadang juga sekali-kali boleh film bahasa Arab. Ali Mukhtar misalnya, ya, Arisala itu bahasa Arab, atau artinya film-film bahasa Arab lainnya, supaya kita itu telinga kita biasa dengan bahasa Arab yang bukan kampungan gitu, betul bahasa Arab beneran gitu. Ini tolong, ya, karena kita akan menjadi katanya the world on my hand gitu kan ya. Kalau dunia di tangan kita harus semua tahu gitu, tidak hanya bahasa kita, bahasa internasionalnya harus tahu. Jadi kalau bahasa Arab itu bahasa internasional, bahasa Islam, bahasa Quran harus bisa. Juga bahasa Inggris, ya bahasa Inggris juga semua harus bisa. Walaupun artinya terserah itu ada kadang-kala habitat ya, kadang-kala orang hobi. Ada yang suka bahasa Arab, ada suka itu. Yang bahasa Arab silakan, harus silakan dikembangkan bakat-bakatnya supaya siapa tahu dia jadi nanti ada penerima bahasa Inggris dan sekolah bahasa Arab, bahasa Inggris. Tidak ada masalah. Itu juga bahasa Inggris kalau bisa ada speaker. Orang Inggris kayak suruh ke sini ya diajak untuk apa yang orang Singapura berbahasa Arab sehingga dia juga bisa. Jadi tidak hanya kita ngomong ya guru-guru itu, tapi juga kita panggil aslinya orang yang berlisan Arab atau Inggris sehingga telinga kita itu biasa. Ya, nah ini terakhir adalah Al-Quran. Tolong ya, alhamdulillah tadi anaknya Ustaz Dr. Mulyadi itu katanya sudah juz ya. Ada yang 30 juz? Berapa orang? Ada yang 30 juz? Berapa orang? 1 orang. Waduh ini. Dulu 2 orang ya kemarin ya. Yang kemarin lagi lebih lagi ya. Wah ini harus terus ini ya. Hafal Qurannya ya. Jadi hafal Quran ini harus juga karena dia adalah pedoman hidup. Ya, Quran itu pedoman hidup.
Ya, jadi harus betul-betul dihafal. Ya, bacanya juga bagus, hafalan juga bagus ya. Terutama juga kalau tidak hafal surat Al-Baqarah, Al-Imran dan juga surat-surat akhir ya. Juz 27, 28, 29, 30 juga akan diprioritaskan 5 juz akhir ataupun 4 juz Baqarah dan juga 2 juz Baqarah dan 3 juz surat akhir. Nah, itu juga diharapkan ini ini minimal maksimalnya ya 30 juz gitu ya. Ini dan ciri khas kita ini adalah terpadu antara KMI dan Salafi ya, dan terpadu. Nah, ini terpadu ya, kita ini keluarga Muhammadiyah Islamiyah tapi juga ada Salafinya pada kitabnya ya. Juga kita betul-betul tetap menjaga Islam yang kafah, yang syamil di mana sebagai pemimpin kita. Nah, ini saya harapkan guru-guru dicamkan betul ya. Jangan ada waktu kosong, tolong jangan ada waktu kosong. Di pondok itu kalau yang ada waktu kosong itu setan yang ada. Ini ingat ya. Jadi jangan ada waktu kosong. Dulu saya pernah membuat kurikulum di sini awal-awal 24 jam itu semua mata pelajaran. Jadi 20 jam di pagi, berapa menit, berapa jam tidur, berapa jam, kemudian setiap selain tidur itu sejam, sambung, tidak ada yang kosong. Karena kalau ada kosong, itu iblis yang masuknya. Kadang-kala banyak melamun dan macam-macam. Ya, jadi jangan ada al-waidah al-kitaban, sob, gitu kan, ada al-kitaban, itu mungkin insya Allah yang lulus selamat ya, Allah akan mengangkat antum semua dari ilmu antum, dari ilmu lima derajat ya. Jadi Allah bahwa Allah yarfa' ya, alladzina amanu minkum lima derajat. Pertama iman kepada Allah dulu, baru ilmu yang ya Allah akan tingkatkan derajatnya besar daripada Allah subhanahu manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Taqabbalallahu minkum insyaallah, mudah-mudahan Allah menerima ilmu antum bermanfaat bagi masyarakat dan dunia Islam. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada pimpinan pesantren yang telah walaupun 10 tapi tetap baik ya, daripada tidak ada, daripada banyak tidak berguna 10 tapi jagoan semua nah, gitu kan. Ini generasi emas ya, akan siapa tahu mereka ini adalah akan jadi tokoh-tokoh besar di masa depan ya. Jangan meremehkan gitu ya, insya Allah. Tapi jangan hanya di sini, belajar teruskan, jangan berhenti berusaha. Sekarang tuh banyak beasiswa ya, banyak beasiswa, cari ya supaya atau mencari tempat lain di luar negeri juga banyak, tinggal nyari ya, tinggal download aja ya, download penerimaan insya Allah dimanapun insya Allah ilmu itu ada seluruh dunia ya. Baiklah, itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan hari ini keberkahan dan berdoa untuk para keluarga wakif ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka pahala yang banyak. Dengan adanya pesantren ini mereka diberikan keberkahan dalam usahanya, dalam hidup, dan juga kita semua yang ada di sini keberkahan dari saya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin akan ke dokter ya. Al-Izzah Angkatan 9 tahun 2023-2024. Kepada yang kami hormati Mudir Pesantren Modern Terpadu Al-Izzah Ustaz Kiai Haji Suparta LC MPD
Kepala Sekolah SMA Ida Aliza Ustadz Muhammad Sulistyo SPD MPD, Kepala Pesantren Modern Terpadu Aliza Ustadz Husni Mubarak SHI, dan Kepala Sekolah SMP Ida Aliza Ustadz Zulkifli Al-Hafidz SPD MPD. Kami persilakan untuk maju ke depan panggung. Putra Bapak Edi Wardoyo dan Ibu
Koordinator OPPA Bidang Keamanan 2022-2023 lulus dengan predikat Jayyid. Khalilur Rahman As-Sidik, Kota Serang.
selanjutnya adalah sungkeman sebagai tanda ucapan terima kasih dari para wisudawan kepada kedua orang tuanya yang diwakili oleh ibunda tercintanya atau yang mewakili. Lalu cium kedua tangan orang tuanya. Ayah, ibu, pada hari ini aku diwisuda. Setelah bertahun-tahun aku menimba derita demi derita, sakit demi sakit, kerinduan demi kerinduan, dan usaha demi usaha, kau lewati demi bisa menyekolahkanku di pondok pesantren ini. Ayah, ibu, aku kepadamu. Apapun yang aku lakukan tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasamu. Ayah, ibu, akan terus berlanjut. Kesulitan demi kesulitan telah menantiku di masa depan. Hanya doa dan ridhomu yang selalu aku nantikan untuk masa depan yang cerah dan lebih baik. Ayah, ibu, terima kasih atas semua yang telah engkau curahkan kepadaku.
Mohon izin kepada PT Hayasan dan para tamu undangan untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya kepada para tamu undangan PT Hayasan untuk memberikan selamat kepada para wisudawan. Wa
naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin untuk berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Pembina Yayasan SMA Al-Ijah yang saya hormati, yang tadi izin untuk berobat, mudah-mudahan kita doakan bersama orang tua kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan tentunya untuk bisa selalu mendampingi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Yayasan SMA Al-Ijah yang juga saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Ijah yang luar biasa semangat muda yang saya rasakan bagaimana beliau membangun sekolah ini, menyemangati bersama-sama dengan Bapak Ibu guru untuk terus maju. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir di sini luar biasa, terima kasih, selamat kenal, selamat bertemu dengan saya. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak cukup sampai di sini, bisa berlanjut di kemudian hari. Kemudian para tamu undangan juga yang tentu saja sangat saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang paling membanggakan tentu saja adalah siswa wisudawan SMA Al-Ijah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat lahir dan batin serta nikmat iman dan Islam seperti yang kita rasakan sekarang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah menjadi umat yang soleh dan soleha hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu saja adalah rasa syukur dan bangga melihat anak-anak kita kelas 12 yang luar biasa, ternyata mereka adalah aset bangsa. Insya Allah menjadi salah satu calon pemimpin di Republik Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa saya menyaksikan apa yang prosesi tadi yang terjadi di depan. Air mata mengalir deras ketika memikirkan tentang ibu dan anak, ya Bapak Ibu. Tadi sempat saya, jangan dulu sekarang, tadinya waktu untuk dimintai pidato itu ketika Bapak Ibu orang tua siswa ada di depan. Saya tidak kuat, saya menahan air mata untuk bisa tetap menyaksikan Bapak Ibu tentu saja di sini terharu, bangga dan luar biasa karena memang itulah salah satu kunci keberhasilan dari sebuah pendidikan. Bagaimana siswa dan siswi memiliki akhlakul karimah yang baik, terutama bagaimana mereka memperlakukan berakhlak terhadap orang tuanya, mencintai orang tuanya dengan sepenuh hati, mengabdi kepada orang tuanya, dan insya Allah itu akan menjadi jalan surga untuk mereka. Dan tentu saja hal-hal yang lain, kebanggaan-kebanggaan yang lain ketika saya mendengarkan ada siswa berprestasi 30 juz, luar biasa. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi motivasi untuk yang lain. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk terus menggali potensi diri, mengembangkan kualitas diri.
karena yang menjadi bekal untuk bisa kita hidup di masyarakat tentu saja adalah apa yang menjadi kualitas yang ada pada diri kita. Pada kesempatan kali ini pun saya ingin mengucapkan selamat kepada orang tua. Terima kasih sudah mensupport anak-anaknya, sudah menghantarkan anak-anaknya sampai dengan selesai dalam studi di SMA. Tetapi tentu saja ini bukan akhir dari kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kami berdoa, berharap mudah-mudahan anak-anak kita semua tentu saja bisa melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru, luar biasa. Mereka sudah mengabdi dengan penuh dedikasi, dengan penuh ikhlas, dan tentu saja adalah melihatkan tauladan kepada anak-anaknya untuk senantiasa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik dalam perkataan, perbuatan, dan tentu saja adalah semua hal yang dilakukan oleh siswa adalah cerminan dari sebuah pendidikan yang dihasilkan di sekolahnya. Harapan kami tentu saja kami berpesan yang pertama adalah tadi terus belajar, kemudian yang kedua adalah jaga nama baik diri, nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentu saja adalah nama baik bangsa dan negara. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menggapai cita-cita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan MPD atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari pengawas PAI Kabupaten Serang, Ustadz Ali Rahman. Kepada Ustadz Ali Rahman dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأنام. أما بعد، المكرم والمحترمون, para pendiri Yayasan Al-Izzah, para pembina serta pengurus harian Yayasan Al-Izzah yang kami muliakan, para asatidz wal asatidzah SMP, SMA Al-Izzah serta asatidz wal asatidzah boarding schoolnya yang kami muliakan dan kami banggakan, orang tua wali siswa, para tamu undangan yang kami hormati, wabil khusus yang berbahagia para wisudawan. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan inayah Allah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka menghadiri Haflatul Tahrij SMA Al-Izzah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula salam sejahtera tercurah kepada kita semua selaku umatnya yang setia pada sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan, keluarga besar Al-Izzah yang kami muliakan. Tadi saya minta dibisikin oleh pengurus yayasan, minta nasihat katanya, pesan untuk para wisudawan.
Padahal cukup satu dari sudah dari Dinas Pendidikan. Ada beberapa hal mungkin yang akan saya sampaikan sebagai pesan. Pertama, saya sampaikan selamat untuk para wisudawan. Barakallahu lakum. Semoga kalian semua dapat memanfaatkan ilmunya demi masa depan yang kalian raih. Antum, kalian semua yang wisudawan tadi adalah pemilik masa depan, yang tugas tentunya tak ringan di tengah derasnya arus perubahan zaman serta perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, pesan saya di kesempatan ini, karakter santri kalian ya, yang telah kalian peroleh di pondok pesantren ini jangan sampai luntur dan lentur, jangan sampai lekang kena panas, lapuk kena hujan, dimanapun kalian berada. Satu. Kemudian yang kedua, lanjutkan. Ini bukan terakhir kalian selesai belajar. Ini adalah langkah awal kalian untuk melangkah ke depan menggapai masa depan yang kalian dambakan. Tapi ingat, sukses itu tidak hanya cerdas intelektual. Sukses itu adalah manakala kecerdasan intelektual dipadukan dengan kecerdasan spiritual. Jadi yang paling penting adalah kecerdasan emosional dan spiritual itu harus lebih dikedepankan. Kalau kita lihat Al-Quran, sukses itu apa sih? Dalam Al-Quran ada sebut wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dapat membentengi dirinya dari pedihnya siksa neraka, arti hidup hati-hati agar tidak terjerumus pada dosa. Wa udkhilal jannah, kemudian memperoleh tiket untuk menuju surga, faqad faz. Itulah manusia yang sukses menurut pandangan Al-Quran. Jadi intinya kecerdasan spiritual itu harus dikedepankan kalau ingin sukses. Jadi karakter sebagai santri tetap harus dipegang erat-erat dan jangan lupakan alma mater. Kalian antum semua kini jadi alumni dan SMA ini ada alma mater. Tapi ingat, jangan lupakan alma mater. Ketika kalian berhasil kelak, abdikan diri kalian antum di alma mater demi kemajuan al-izzah dan al-izzah. Itu barangkali pesan singkat yang dapat saya sampaikan untuk para alumni, untuk para wisudawan. Semoga kalian berkah dan mudah dalam menggapai impian yang kalian dambakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan mungkin anak-anakku, ini janji alumni, ini sebagai pengikat dan sebagai pengingat ya, sebagai pengikat dan sebagai pengingat antum semua nanti setelah menjadi alumni pesantren modern terpadu Al-Izzah. Ini mohon nanti diikuti, nanti dipimpin oleh ketua angkatan. Janji alumni pesantren modern terpadu Al-Izzah. Janji alumni pesantren modern terpadu Al-Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kami alumni pesantren modern terpadu Al-Izzah. Kami alumni pesantren modern terpadu Al-Izzah. Dengan ini berjanji. Dengan ini berjanji. 1. Melaksanakan perintah-perintah Allah. 1. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi segala larangannya semaksimal kemampuan kami. Dan menjauhi segala larangannya semaksimal kemampuan kami. 2. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan berpikir, bersikap dan berperilaku. 3. Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kami. 4. Menjunjung tinggi nilai Islam dimanapun kami berada. 5. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada sesama manusia. 6. Melanjutkan proses pembinaan pribadi Islam. Dan menjadi dai apapun profesi kami. 7. Siap berkontribusi tenaga, pikiran dan segenap kemampuan demi kebaikan bangsa, negara dan agama. 8. Menjunjung tinggi nama baik pesantren dimanapun kami berada. Baik, itulah mohon betul-betul ya diresapi tadi seperti yang Ustaz sampaikan, ini sebagai pengikat dan sebagai pengingat bahwasannya antum sudah menjadi alumni pesantren modern terpadu Al-Izzah, dan bagaimanapun itu nanti akan terpatri dalam hati, dan begitu di jidat antum juga bahwasannya antum bagian daripada keluarga besar pesantren modern terpadu Al-Izzah, dan mohon kami selalu doakan yang masih berjuang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Rusdi Mubarak SHI yang telah bimbing pembacaan janji alumni. Dan terima kasih kepada seluruh wisudawan yang pada hari ini telah ditetapkan jadi alumni Pondok Pesantren Modern Terpadu Al-Izzah. Semoga Allah menjadikan antum semua menjadi pribadi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Dan semoga Allah menjaga keistiqomahan para alumni untuk terus menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Acara selanjutnya ialah sesi foto bersama dengan Dewan Guru Pesantren Modern Terpadu Al-Izzah.
Terima kasih kepada seluruh dewan guru yang telah bersedia untuk sesi foto bersama. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hadirin yang berbahagia,